Hari ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan bukti indikasi aliran dana Bank Senturi. Jumlah koin untuk Prita mencapai 3 kali lipat dari denda yang harus dibayarnya kepada Rumah Sakit Omni. Halo pemirsa, selain dua berita tadi, laporan tentang jelang liburan juga akan hadir untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, selain gedung Departemen Keuangan, Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan lagi-lagi menjadi sasaran ratusan pengunjuk rasa. Mereka minta agar Wapres Budiono mundur dari jabatannya guna memudahkan proses hukum terkait kasus dana talangan Bank Senturi. Pengunjuk rasa berbagai elemen menilai Budiono bertanggung jawab atas kebijakan penyelamatan Bank Senturi. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa sempat adu mulut dengan aparat kepolisian. Ketegangan terjadi saat pengunjuk rasa hendak membakar poster Budiono dan Sri Mulyani. Pemirsa, rapat konsultasi pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan anggota Pansus Senturi masih berlangsung di gedung DPR Jakarta. Dan segera kita temui rekan Bima Marzuki untuk melaporkan perkembangan terakhir dari rapat konsultasi tersebut. Bima, sepertinya harapan masyarakat umum untuk mendapatkan kejutan dengan munculnya data aliran penerimaan dana bailout Bank Senturi tidak terwujud dalam pertemuan ini. Bagaimana menurut penelusuran Anda? Ya Putra, memang dalam rapat konsultasi antara Pansus Hak Angket Senturi dengan PPATK siang tadi, memang muncul sejumlah keraguan, bahkan kekecewaan dan juga ketidakpercayaan dari para anggota Pansus Hak Angket Senturi. Sebagian dari mereka mempertanyakan, bahkan meragukan kredibilitas, bahkan mereka menuding bahwa PPATK telah menyembunyikan informasi terkait aliran dana talangan Bank Senturi. Dan kekecewaan ini dipicu oleh beberapa pertanyaan penting yang tidak mampu dijawab oleh PPATK. Seperti pertanyaan tentang perbedaan data tentang jumlah dana pihak ketiga yang dilaporkan oleh Bank Senturi dengan data dari LPS. Lalu tentang selisih jumlah dana bailout yang masuk dan dengan DPK yang keluar dari Bank Senturi. Lalu juga mereka mempertanyakan bagaimana mungkin uang sebesar 6,1 triliun rupiah dana pihak ketiga keluar dari Bank Senturi dengan cara yang belum jelas hanya dalam waktu 36 hari. Lalu mereka juga mempertanyakan siapa saja nama deposan besar yang mirip dengan nama tokoh parpol dan juga status rekening hibah atas nama Menteri Keuangan sebesar 17 juta dolar yang saat ini tersimpan di Bank Senturi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh PPATK ini menimbulkan kekecewaan dari para Pansus Hak Angket Senturi. Walaupun pada pagi tadi PPATK telah menyerahkan dokumen penting berupa informasi hasil analisis dari 20 nasabah yang dicurigai oleh PPATK dan juga oleh BPK. Putra. 20 nama yang telah diserahkan ini nasabah yang terkait ini kan yang sudah diserahkan kepada DPR. Apakah memang ini bisa dibuka oleh DPR nama-nama mereka? Ya Putra, memang dokumen yang diserahkan PPATK kepada DPR siang ini nampaknya cukup penting karena menurut informasi yang saya dapatkan terdiri dari 6 nama nasabah perseorangan dan 14 nama nasabah perusahaan. Dan mereka ini nasabah yang terkait dengan pihak manajemen ataupun terkait dengan pemegang saham Bank Senturi. Nah, bila data ini ditelusuri mungkin bisa membuka sedikit demi sedikit aliran dana. Namun sayangnya setelah PPATK meminta fatwa dari Mahkamah Agung tentang kerahasiaan data ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa memang jika data yang diserahkan oleh PPATK kepada DPR bersifat rahasia, maka PPATK pun harus menyerahkan kepada Pansus dengan cara yang rahasia. Oleh karena itu, PPATK tadi menyerahkan dalam bentuk amplop tertutup, dapat disaksikan oleh wartawan namun dalam bentuk amplop tertutup. Namun begitu, Ketua Pansus Idrus Marham berjanji akan membuka kepada publik apa isi siapa saja yang tercantum dalam 20 nama yang diserahkan oleh PPATK kepada Pansus Hak Angket Senturi. Walaupun kita belum tahu kapan akan dipublikasikan kepada publik. Putra. Baik Bima, mungkin singkat saja apa rencana PPATK untuk lebih mendalami kasus ini? Ya Putra, memang dari pertanyaan yang tidak terjawab, PPATK berjanji akan memberikan informasi dalam waktu 2 minggu. Dan Putra, dapat saya sampaikan juga
bahwa tadi tentang 20 nama yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan oleh PPATK kepada DPR menimbulkan kecurigaan apakah benar dokumen yang diberikan kepada DPR ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadi alat untuk tukar menukar kepentingan politik. Dan juga selain daripada kekecewaan anggota Pansus Hak Angket Senturi terhadap PPATK, patut kita beri pujian kepada PPATK karena bagaimanapun mereka telah berinisiatif untuk memberikan data 20 nama tersebut kepada DPR, dan juga mereka telah berinisiatif untuk meminta fatwa kepada MA agar bagaimana supaya aliran dana ini bisa sedikit demi sedikit terbuka. Putra. Oke, Bima Marzuki, terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ari Muladi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan Anggodo Wijoyo. Didampingi pengacaranya C. Suhadi, Ari Muladi dimintai keterangan seputar pencabutan surat cegah palsu terhadap Anggodo Wijoyo, kakak Anggodo. Ari juga diminta keterangan soal aliran dana miliaran rupiah dari Anggodo Wijoyo. Proses penyelidikan di KPK ini masih berlangsung. KPK hingga kini terus mendalami keterangan Ari Muladi. Hanya saja KPK belum meminta keterangan Anggodo. Sepak terjang Anggodo memang luar biasa, seperti terungkap dalam rekaman yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Terkait kasus Anggodo, dua pimpinan KPK sendiri, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah, tidak akan ikut menangani kasus ini untuk menghindari konflik kepentingan. Pemirsa, mantan Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi untuk pertama kalinya duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dugaan korupsi alat kesehatan di departemennya. Suyudi didakwa melakukan tindak pidana korupsi senilai 700 juta rupiah. Mantan Menkes itu dikenai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Selain Suyudi, sidang perdana kasus korupsi di Departemen Kesehatan juga menghadirkan terdakwa lain, mantan komisaris PT Kimia Farma Gunawan Pranoto. Korupsi dilakukan pada dana pengadaan barang tahun 2003 dengan potensi kerugian negara mencapai 104 miliar rupiah lebih. Jika disepakati oleh penuntut umum dan Pemirsa, meski sidang lanjutan sidang pembunuhan Nasruddin sudah berlangsung 20 kali, namun titik terang tampak semakin jauh. Kami akan segera kembali dengan informasinya. Bukannya semakin jelas, kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain kini semakin misterius. Benarkah Antasari dalang semuanya ini, atau justru ia menjadi target persekongkolan? Sejumlah barang bukti maupun saksi ahli yang dihadirkan jaksa sejauh ini belum mampu menguatkan, termasuk SMS ancaman Antasari yang ternyata bisa dibuat dengan berbagai cara. Jadi ini kan settingnya ini ada persoalan. Kalau ada persoalan, tiba-tiba ada kegiatan, itu tergampang mengaitkan dengan ini. Percakapan tadi adalah penggalan yang diduga pembicaraan antara Sigit Haryowibisono dengan Antasari Ashar saat merencanakan pembunuhan bos PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Namun dalam sidang hari ini, saksi ahli M. Nuh yang diajukan jaksa penuntut umum tidak mampu memberikan fakta keaslian suara Antasari yang diajukan penyidik untuk membuktikan dakwaan jaksa, yakni dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Antasari Ashar. Bahkan keterangan saksi ahli bidang digital forensik ini dinilai penasihat hukum Antasari bertentangan dengan keterangan saksi ahli lainnya. Karena itulah penasihat hukum Antasari meminta transkrip ini diabaikan demi hukum. Namun jaksa tetap menyatakan transkrip ini identik. Kenapa bisa dibuat oleh Ruby dan dibuat oleh siapa tadi? Oleh Muhammad Nuh. Muhammad Nuh. Tapi kan persoalannya kalau ada dua itu nanti yang dipakai yang mana, Pak? Dua-duanya supaya semakin kuat. Sementara itu, penasihat hukum Antasari menghadirkan saksi ahli bidang teknologi informasi Dr. Agung Harsono dari ITB untuk membuktikan keterangan Antasari yang membantah dirinya pernah mengirim SMS ancaman Nasruddin. Menurut Agung Harsono, ada beberapa cara untuk mengirim SMS, mulai dari HP pengirim langsung, cloning atau penggandaan SIM card, hingga kerjasama dengan oknum operator seluler. Masih dari kasus pembunuhan Nasruddin, kali ini dengan terdakwa Sigit Haryowibisono, saksi ahli forensik Dr. Mur'im Idris memastikan Nasruddin tewas akibat ditembak peluru kaliber 9 mm di bagian kepala. Ini berbeda dengan keterangan saksi ahli balistik Mabes Polri yang menyatakan Nasruddin tewas akibat peluru berkaliber 38 mm. Berbagai keterangan saksi ahli ini tampaknya justru makin
menunjukkan masih banyaknya misteri yang menyelubungi kasus pembunuhan Nasruddin. Tunggal Siregar, Jakaryanto, dan Daru Supriyadi melaporkan. Pemirsa, gugatan perdata oleh Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari telah dicabut. Namun sumbangan koin baginya terus mengalir. Padahal hari ini adalah hari terakhir penghitungan koin di Posko Peduli Prita. Tak tanggung-tanggung, jumlah koin yang sudah terhitung mencapai setengah miliar rupiah. Situasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat hari Kamis masih mencekam pasca Mirsa, kami mohon maaf atas kesalahan berita tadi, dan hingga hari ke-6, 160 juta rupiah lebih koin untuk Solidaritas Prita terkumpul. Kami akan sampaikan sesaat lagi. Pemirsa, ada ribuan transaksi yang harus ditelusuri dan diselidiki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengurai siapa saja yang menikmati dana ini. Termasuk menjawab apakah benar aliran dana ini masuk ke parpol tertentu. Tapi rupanya Ketua PPATK Yunus Hussein perlu waktu tambahan untuk bisa mengungkap semuanya. Yunus Hussein bisa jadi merupakan salah satu orang yang paling diandalkan untuk mengungkap kemana saja aliran dana 6,7 triliun rupiah. Dia adalah Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang punya wewenang untuk melacak kemana saja aliran dana bergerak. Pansus Hak Angket pun terus mengorek keterangan dari Yunus soal kemana saja dana ini mengalir. Dari, oleh, dan kepada partai politik atau elit-elit partai politik atau pengurus partai politik atau apa saja yang bertendensi pada entitas politik. Ini penting agar perkaranya menjadi jelas. Tetapi tak banyak yang diungkapkan Yunus. Ia hanya mengungkapkan sejumlah aset yang dimiliki Bank Senturi di beberapa negara yang jumlahnya lebih dari $1,5 miliar Amerika. Tapi ketika ditanya kemana saja dana 6,7 triliun mengalir, Yunus belum bisa menjelaskan secara rinci. Ini tolong klarifikasi kami lakukan dengan bank yang menyampaikan karena kalau kami sampaikan kepada pimpinan bisa saja, tapi klarifikasi tidak selesai karena tidak ada informasi tambahan yang spesifik mengenai yang disampaikan. Sejauh ini PPATK mengaku hanya diserahi tugas menelusuri dana sebesar 146,7 miliar dari 6,7 triliun aliran dana Bank Senturi. Uang ini merupakan dana milik 51 nasabah dan ditemukan ada 59 transaksi mencurigakan. Pengamat ekonomi Ihsan Mojo menegaskan, PPATK memiliki peran kunci dalam mengungkap seluruh aliran dana ini. Sedangkan PPATK itu bisa menyelusuri sampai misalnya 7 lapis atau bahkan sampai uang itu berbentuk cash gitu. Jadi kerjasama yang optimal, kerjasama yang sangat terbuka dari PPATK sangat-sangat diperlukan untuk mendalami hal yang kedua ini. Jadi nggak ada indikasi bahwa aliran dana ini masuk ke ranah politik seperti sebagaimana yang diduga atau dituduhkan. Bukan hal mudah mengungkap kemana saja 6,7 triliun mengalir. Mengingat, sesuai dengan penjelasan Yunus pada rapat Pansus, ada ribuan transaksi yang harus diselidiki dan diurai satu persatu. Namun rakyat masih menunggu. Akankah aliran dana 6,7 triliun ini semuanya terbuka dengan terang sehingga menjadi jelas siapa yang bicara jujur selama ini? Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, sungguh ironis kondisi penegakan hukum di negeri ini, ibaratnya timbangan yang berat sebelah. Bagaimana tidak, jeratan hukum bagi orang kecil yang berbuat kesalahan begitu nyata dan jelas, namun tidak bagi orang berduit pencuri uang rakyat. Mereka selalu dengan mudah melarikan diri justru di depan mata petugas. Dengan wajah lelah, Sarjo sabar mengikuti sidang di Cirebon, Jawa Barat. Sarjo adalah terdakwa pencuri 2 batang sabun mandi dan sebungkus kacang di sebuah minimarket dengan harga total Rp13.000. Sarjo akhirnya mendekam di penjara selama 14 hari saat menunggu penyelidikan.
Sebenarnya upaya damai telah ditempuh Sarjo dan pemilik minimarket. Bahkan dalam sidang terungkap, Sarjo telah membayar ganti rugi sebesar Rp100.000 uang hasil sumbangan kepala desa. Namun pengelola minimarket tetap membawa kasus ini ke pengadilan lantaran menganggap aksi Sarjo bukan kali pertama. Majelis Hakim memutuskan Sarjo terbukti bersalah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 12 hari kurungan penjara, potong masa tahanan. Sementara itu, sidang awal kasus pencurian 5 batang jagung senilai Rp50.000 dengan terdakwa Parto, warga desa Perante, Kecamatan Asem Bagus, Situbondo, digelar di Pengadilan Negeri Situbondo. Jaksa menjerat Parto dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas dakwaan jaksa, Parto mengaku memahami dan menerima. Kasus pencurian ini terjadi sekitar 1 bulan lalu. Parto mencuri batang jagung untuk pakan ternak. Apapun alasannya, mencuri memang perbuatan yang salah dan pantas mendapat hukuman yang setimpal. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah penegakan hukum di negeri ini sudah sedemikian adil? Sarjo dan Parto berani menebus kesalahannya dengan mendekam di penjara. Sementara pencuri uang rakyat melalui korupsi triliunan rupiah amat sulit terjamah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, gugatan perdata oleh Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari telah dicabut. Namun sumbangan koin baginya terus mengalir. Padahal hari ini adalah hari terakhir penghitungan koin di Posko Peduli Prita. Tak tanggung-tanggung, jumlah koin yang sudah terhitung mencapai setengah miliar rupiah lebih. Karung-karung berisi koin ini terus mengalir ke Posko Koin Prita di Jalan Langsat 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Koin-koin untuk Prita Mulyasari ini dikirim dari berbagai daerah seperti Semarang, Depok, dan Bogor. Tak hanya dari daerah, dari Jakarta pun sumbangan untuk Prita Mulyasari masih terus berdatangan. Salah satunya dari ibu-ibu Pondok Labu, Jakarta Selatan yang langsung mengantar sumbangannya. Walaupun mereka tahu, kini Prita tak perlu lagi membayar gugatan Rumah Sakit Omni karena telah dicabut. Jadi untuk kebutuhan kemanusiaan, kemana saja saya juga mendukung, di mana saja apapun yang akan dikerjakan oleh ini namanya apa sih? Posko ya, saya ikut saja. Kan Prita juga sudah tahu ya jumlahnya sekian dan kepedulian sampai kemana-mana itu sungguh dia terharukan. Saya juga ikut menangis waktu itu ya. Dari penghitungan sementara, jumlah koin mencapai 660 juta rupiah atau lebih dari 3 kali lipat dari jumlah gugatan perdata yang harus dibayar Prita sebesar 204 juta rupiah. Semangat saling bahu-membahu masyarakat ini tentunya dapat menjadi cermin bagi pemerintah akan buruknya penanganan kesehatan bagi publik. Menurut rencana, penerimaan sumbangan akan ditutup sore ini, sedangkan penghitungan akan terus berlangsung hingga diserahkan ke Prita tanggal 20 Desember. Abel Dali dan Widya Bayu Jati melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda segera memperoleh tiket bila Anda ingin berlibur keluar kota. Mengapa? Tunggu lapornya sesaat lagi, tetaplah di Seputar Indonesia. Di usia 1. Musim libur telah tiba. Sejumlah maskapai penerbangan dan kapal laut diserbu penumpang. Jumlah penumpang yang melonjak membuat maskapai penerbangan menaikkan harga tiket Rp600 hingga Rp700.000. Penjualan tiket pesawat dari Surabaya menuju berbagai kota di Indonesia meningkat jelang libur akhir tahun. Di agen penjualan tiket pesawat online di Bandara Juanda, Surabaya, tiket pesawat banyak dipesan para calon penumpang dengan tujuan Manado, Jakarta, Denpasar, Ujung Pandang, dan Mataram. Permintaan tinggi membuat harga tiket melonjak tajam mencapai 50 hingga 70%. Harga tiket Surabaya ke Denpasar misalnya, harga normal Rp300 hingga Rp400.000, kini mencapai Rp1 juta. Penjualan tiket pesawat online mulai diberlakukan 17 Desember hingga 3 Januari 2010. Sementara Pelabuhan Indonesia Ferry ASDP cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan 27 kapal untuk melayani arus penumpang dari Jawa ke Bali yang diprediksi naik tahun ini. Berdasarkan data Pelabuhan Indonesia Ferry ASDP Ketapang, jumlah penumpang libur akhir tahun 2008 mencapai 42.000 penumpang, sedangkan tahun ini diperkirakan naik mencapai 46.000 penumpang. Puncak arus libur akhir tahun ini diperkirakan terjadi pada H-6 tahun baru karena tahun ini waktu libur lebih panjang.
Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Maya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kangen tidak dengan masakan Indonesia? Ya, kangen sekali. Recently itu mungkin 32 members of my family, keluarga datang ke Washington DC untuk inauguration, tapi juga untuk itu pesta kumpul untuk pesta batik. Tuntas sudah seputar Indonesia Kamis 17 Desember di RCTI, saluran resmi penyelenggaraan Piala Dunia 2010. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.